Pesona alam Bali yang menawarkan banyak keindahan, termasuk budaya dan keramah tamahan penduduknya, membuat pulau ini sering dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Karena memang banyak hal yang bisa Anda nikmati di pulau ini. Namun ada informasi menarik lainnya tentang pulau tersebut yang perlu diketahui juga, seperti sejumlah tempat seram dan horor yang ada di Pulau Dewata Bali. Tempat tersebut dianggap unik dan misterius. Bahkan beberapa tempat dianggap memiliki aura mistis atau angker. Seperti di video sebelumnya, kita telah memaparkan beberapa makhluk astral penghuni Pulau Bali. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat seram dan angker yang ada di Pulau Bali. Walaupun tak dapat dipercaya oleh nalar, namun hal ini banyak dipercaya oleh orang-orang dan masyarakat sekitar di Bali. Beberapa orang bahkan mengakui kerap adanya hal-hal aneh yang terjadi di sekitar tempat tersebut. Dari sejumlah tempat unik dan misterius yang ada di Bali tersebut, beberapa juga dianggap menawarkan aura spiritual dan sakral, sehingga menjadi tujuan menarik bagi mereka para penekun dunia spiritual. Beberapa lainnya bahkan ada yang dianggap angker dan berhantu, dan tentunya akan menjadi tujuan menarik bagi mereka yang suka uji nyali ke tempat-tempat angker di Pulau Bali. Apa saja tempat-tempat seram dan angker di Bali? Mari kita bahas bersama. Pemakaman Desa Trunyan. Desa Trunyan, Kintamani, Bangli memiliki tradisi yang unik pada jenazah orang yang meninggal. Di sana, jenazah orang meninggal tidak dikubur ataupun dibakar atau ngaben, melainkan jasadnya hanya diletakkan di sekitar pohon tarumenyan dan hanya dipagari dengan ancak saji, yaitu anyaman bambu. Anehnya, jasad tersebut tidak mengeluarkan bau. Walaupun dalam kondisi yang membusuk, Anda bisa menemukan tulang belulang yang berserakan di sini, dan juga kumpulan tengkorak manusia yang tersusun rapi di kuburan Desa Trunyan ini. Budaya dan tradisi desa ini dalam hal pemakaman mayat tentu adalah sesuatu yang unik, bahkan terlihat seram dan angker bagi orang-orang tertentu, sehingga tempat tersebut dijadikan tujuan wisata oleh wisatawan. Banyak agenda tur di Bali dikemas dengan tujuan Desa Trunyan tersebut. Hotel PI Bedugul. Kabarnya hotel ini dibangun oleh Tommy Soeharto, putra dari mantan Presiden Indonesia kedua Soeharto. Namun pembangunannya tak selesai karena banyak tukang yang mengalami kecelakaan, sehingga hotel megah tersebut pun terbengkalai hingga saat ini. Sebuah bekas hotel megah di kawasan Bukit Bedugul itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Banyak yang mengatakan hotel ini berhantu, sehingga mereka sebut sebagai The Ghost Palace atau istana hantu yang seram, horor dan angker. Keberadaan hantu tersebut katanya berasal dari pekerja yang meninggal saat pengerjaan konstruksi bangunan hotel. Konon rohnya bergentayangan dan menjadi penghuni di hotel tersebut sampai sekarang. Bahkan ada cerita dulunya hotel ini beroperasi aktif melayani wisatawan yang menginap. Namun suatu malam tamu hotel pergi meninggalkan hotel karena diganggu hantu. Juga dari berbagai cerita yang beredar, banyak yang mengaku bahwa di sini ada sesosok hantu perempuan yang menjadi penunggu sekitaran hotel. Hantu tersebut kerap menampakkan wujudnya kepada pemuda yang lewat di sana pada malam hari. Keangkerannya tak berhenti di sana, sering terdengar juga suara-suara keramaian padahal hotelnya tak berpenghuni. Jika kalian tertarik, kalian bisa menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata seram dan horor di Bali. Namun terlebih dahulu kalian harus meminta izin pada penjaga hotel tersebut.
Taman Festival Bali. Bekas tempat hiburan megah, modern, dan tidak pernah sepi di Padang Galak Sanur pada masanya di tahun 1997 tersebut kini berubah 180 derajat. Karena yang tersisa hanya puing-puing bangunan, beberapa di antaranya masih berdiri dan menjadi saksi bisu. Selama puluhan tahun tidak terurus dan mangkrak karena masalah finansial, ditambah kejadian kebakaran di tahun 2012, sehingga sekarang menyisakan pemandangan menyedihkan. Bangunan tidak terurus, ditumbuhi semak belukar, coretan-coretan seni grafiti dan mural-mural memenuhi dinding-dinding tembok bangunan yang masih utuh, membuat tempat tersebut terlihat seram dan angker. Namun demikian, banyak orang yang tertarik menyaksikan tempat tersebut dan dijadikan sebagai tujuan wisata horor. Goa Petang Alam di Jimbaran. Ada sebuah goa yang mana tempat tersebut disebut-sebut memancarkan aura spiritual dan diyakini memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat, sehingga akan terasa menyeramkan bagi banyak orang. Goa tersebut adalah Goa Petang Alam di Jimbaran. Seperti namanya petang yang berarti gelap, suasana di dalam Goa Petang Alam sangatlah gelap. Untuk menuju ke dalam goa Anda perlu membawa alat penerangan. Untuk menuju ke dalam goa sudah disediakan anak tangga menuju dasar goa. Memasuki goa, pada langit-langit goa terlihat stalaktit dan beberapa kelelawar juga bergelantungan di dinding goa. Tetesan air pada dinding gua menjadi suara alam mengiringi langkah menuju dasar goa yang digunakan sebagai tempat melukat atau meruat dan memohon tirta atau air suci. Suasana Goa Petang Alam yang tenang dan jauh dari keramaian menambah aura mistis dan sakral di tempat ini sehingga terasa seram dan angker atau horor, membuat bulu kuduk merinding. Goa yang lokasinya unik ini menjadi tujuan wisata spiritual yang ideal untuk melakukan meditasi. Patung Bayi Saka. Patung bayi raksasa yang dibangun di Simpang 3 Jalan Raya Sakah di Sukawati, Gianyar ini memang terkenal angker dan mistis. Walaupun terletak di tengah keramaian, tidak menghilangkan kesan horor di tempat ini, apalagi jika Anda berkunjung pada malam hari. Konon sering orang mendengar suara tangisan bayi di tempat ini ketika bulan purnama, yang diyakini warga berasal dari patung bayi raksasa di pertigaan tersebut. Tak hanya itu, bahkan beberapa orang yang lewat mengklaim bahwa mereka melihat kepala patung bayi raksasa tersebut seperti menoleh ke arah mereka. Patung bayi tersebut adalah simbol yang Siwa Buddha yang disebut dengan Sang Hyang Brahma Lelari, yang diwujudkan dalam bentuk patung bayi, yaitu perwujudan bayi yang pintar dengan pengetahuan sastra. Tidak mengherankan, tempat mistis yang dianggap angker dan horor ini setiap harinya selalu ada saja yang menghaturkan sesajen. Demikianlah sedikit pemaparan tentang tempat-tempat sakral dan seram di Pulau Dewata Bali yang dikenal horor dan dianggap memiliki aura mistis atau angker. Jika kalian tertarik, mungkin kalian bisa memilih salah satunya menjadi tujuan wisata unik dan seram di Bali. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe,
like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.